Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di
selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar kasih setiamu Tuhan, selamanya ku sembah Kau, selamanya ku tinggikan. Hanya Kau yang ku percaya, hanya Yesuslah Tuhan yang ku sembah. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya Engkau Yesus. Nyata penyertaan-Mu, nyata perlindungan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, hanya Engkau Yesus. Kinara makabashe kinara lamaya lamu, kinara bakarabashi kiniana lamu, turi bakashi kiniana lamaya lamu. Kinara rara banala 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 banala. Oh, ya la 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 maya so, hallelujah. Shana la 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 mo, kinara la 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 maya la mo, hallelujah. Kirabashana lamaya 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 lamaya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Kau yang bertata di atas pujian,
Mari segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu sembah Dia. Arahkan hatimu, fokus hanya untuk menyembah Tuhan. Dia sungguh-sungguh hadir. Dimanapun kita berada, Dia hadir. Syaka papa papa turi bikin masyara matakara mayaso. Ini dibisikini matakaya maramana. Urebeka hishikini matakara lamaya. Urababala mana 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 mana. Shikadara shikadara mana 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 mana. Shikabala bala 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 bala. Kinara na mashana na na. Kinara na na ya la. Kinara mashe. Terima kasih Yesus.
bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus. Mari saya persilakan Pastor Deborah. Haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami kembali di ibadah malam hari ini, karena kami mau menutup malam hari dengan hadirat-Mu dan mendengarkan firman. Biarlah kuasa-Mu menjamah setiap kami yang mendengar firman dan telah menaikkan pujian penyembahan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam semuanya, kita bertemu lagi di dalam ibadah renungan malam. Siapa orang-orang berbahagia di tempat ini? Tulis di chat, katakan saya orang yang berbahagia. Adakah di antara saudara yang pernah atau sedang mengalami yang namanya perasaan
Aku ini bukan orang yang berharga, aku ini bukan siapa-siapa, aku bukan orang kaya, aku adalah orang sederhana, aku kurang berpendidikan, aku adalah orang yang pemalu, tidak ada yang dapat aku andalkan dan sebagainya. Pernahkah kalau itu ada di antara saudara? Coba kasih tangan di chat. Saya pernah mengalami hal itu dan ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang pernah mengalami hal yang sama dengan saudara dan saya. Aku ini bukan siapa-siapa, aku dari keluarga yang sederhana, aku bukan orang kaya, aku bukan orang yang berpendidikan tinggi, aku bukan orang yang pede, tidak ada seorang pun yang bisa aku andalkan, aku tidak punya kenalan siapapun yang mengangkat aku. Sehingga aku ini merasa sendirian. Tidak ada yang dapat kumintai tolong, tidak ada yang dapat kumintai saran dan sebagainya. Pernahkah saudara mengalami itu atau hari ini saudara sedang merasa seperti itu? Kalau iya, berikan tangan di chat untuk menyatakan kepada Tuhan, ini aku yang sedang mengalami hati dan perasaan yang demikian. Saudara tahukah seorang nabi yang bernama Amos? Pasti kita semuanya tahu. Dia pun pernah mengalami perasaan yang demikian. Kita baca di dalam Amos 7 ayat 14 berkata begini. Dikatakan, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Jadi Amos ini adalah seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Dia orang yang sederhana, dia tidak dikenal, dia bukan siapa-siapa, dia merasa dirinya kecil. Tetapi kita tahu bahwa dialah yang dipakai Tuhan untuk membawa pertobatan kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini. Amos adalah orang biasa. Dia bukan dari keluarga yang terpandang, dia dari desa kecil yang bernama Tekoa, yang termasuk wilayah Yehuda. Jadi keluarganya bukan orang yang terpandang, bukan dari keluarga terkenal, bahkan dia berasal dari desa kecil di Tekoa, yang termasuk dari wilayah Yehuda. Meskipun demikian, kita tahu bahwa Amos adalah orang yang dipakai Tuhan dan menjadi salah satu tokoh Alkitab yang patut kita apresiasi untuk semua yang dia kerjakan untuk Tuhan. Itu sebabnya karena Amos lahir dari desa kecil, dia adalah seorang peternak, dia juga disebut sebagai penggembala dari Tekoa. Atau disebut juga seorang peladang pohon ara di hutan. Meskipun dari kalangan bawah, bukan berarti Amos tidak punya masa depan. Saudara, orang dunia aja mengakui bahwa masa lalu itu tidak mempengaruhi masa depan. Kamu bisa lahir miskin, tetapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, itu kesalahan kamu. Karena kamu tidak bisa memilih lahir dari keluarga terpandang, lahir dari keluarga kaya, lahir dari keluarga yang bahagia, atau lahir dari keluarga yang broken home, lahir dari keluarga yang eh, ekonomi yang murat-marit. Saudara tidak bisa memilih, tetapi kita bisa memilih masa depan. Apalagi kita punya Tuhan yang bisa mengubah keadaan kita. Demikian juga yang terjadi kepada Amos. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, seringkali Tuhan justru matanya itu tertuju kepada orang-orang yang lemah. Tujuan pertama Tuhan itu selalu kepada orang-orang yang dibuang, kepada orang-orang yang lemah. Itu sebabnya saya pernah menyampaikan bagaimana Tuhan lebih memilih orang-orang yang dibuang. Contoh, Tuhan justru membuat Lea beranak banyak daripada Rahel karena Lea ditolak oleh Yakub. Hana melahirkan seorang nabi besar yaitu Samuel justru karena dia dimadu oleh suaminya dan dia selalu dihina oleh madunya dan sebagainya. Tuhan justru memilih Daud yang dihina, dibuang oleh orang tuanya, ditolak oleh orang tua dan oleh saudara-saudaranya. Tapi mata Tuhan justru tertuju kepada mereka. Itu sebabnya jangan pernah takut kalau saudara itu lahir dalam keadaan ditolak, lahir dalam keadaan yang lemah, lahir dari keluarga yang disepelekan atau direndahkan dan sebagainya.
Karena justru Tuhan memilih yang lemah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa kuat. Yang penting ada dasar untuk Tuhan memanggil kita, yaitu memiliki hati yang benar. Nah, kita lanjutkan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 berkata gini, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Kenapa Tuhan justru memakai yang lemah, memakai yang terbuang, memakai yang tertolak? Supaya semua orang bisa tahu kalau dia menjadi besar, itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang telah mengangkat hidupnya. Bahkan diri kita sendiri tidak bisa dengan angkuh berkata semua karena aku. Karena kita tahu kita tidak punya apapun yang dapat kita andalkan. Itu sebabnya Tuhan justru memakai yang lemah, memakai yang terbuang. Supaya tidak ada yang bisa memegahkan diri dan berkata semuanya itu karena aku. Tapi karena Tuhan. Kita lanjutkan. Kita baca di dalam Amos 7 ayat 12 sampai 15 berkata begini. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana. Bernubuatlah di sana. Jadi seakan-akan dia itu dihina oleh Amazia yang berkata, "Wisdalah, carilah makan di sana. Jangan di sini, bernubuatlah ke sana, bukan di sini. Pergi, nyala ke tanah Yehuda." Dia diremehkan, dia dianggap bernubuat atau melayani itu hanya karena uang. Jadi dia dikatakan, udah pergi sana ke tanah Yehuda, cari makan di sana. Jangan dipernubuat di sini, bernubuat aja di sana. Dia diremehkan, dia ditolak, dia direndahkan. Dan dia dianggap bukan nabi ini, bernubuat ini hanya untuk cari uang. Selanjutnya, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jangan berbuat di sini. Jangan bernubuat di sini. Sebab ini tempat kudusnya raja, bukan tempat kudusnya Tuhan, tetapi tempat kudusnya raja. Jadi Amos tidak boleh bernubuat di situ. Tapi jawaban Amos itu penuh dengan kerendahan hati. Apa yang dia katakan? Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi. Dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel. Dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Amos tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada dia dan apa yang dia katakan itu terjadi. Kenapa Tuhan memakai Amos? Mungkin pertanyaan kita adalah, aku orang yang terbuang, aku adalah orang dari keluarga sederhana, aku adalah orang yang minder, aku tidak punya talenta atau karunia yang besar. Kenapa Tuhan tidak memilih aku? Nah, sekalipun Tuhan memilih, mengutamakan untuk mencari orang-orang yang lemah karena Tuhan itu adil. Orang sudah diberkati, dah luar biasa, dia yang lebih dipilih daripada orang-orang yang terbuang. Enggak. Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang terbuang lebih daripada orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengangkat yang lemah. Makanya kita berkata bahwa yang lemah itu justru menjadi bagian yang terpenting. Karena Tuhan juga melihat yang lemah itu menjadi yang terpenting untuk dia bisa angkat. Suatu saat ada seorang mendapatkan penglihatan. Ada 3 orang yang berdoa kepada Tuhan. Kepada yang satu Tuhan, ada 3 orang yang sedang menyembah Tuhan. Lalu Tuhan itu berjalan di depan 3 orang ini. Kepada yang satu Tuhan itu cuma lewat, bahkan noleh aja enggak. Yang kepada yang kedua, yang di tengah Tuhan menoleh, Tuhan kemudian menepuk bahunya. Tapi kemudian yang ketiga, Tuhan datang dan memeluk dia. Terus orang ini bertanya, kenapa Tuhan memperlakukan mereka
tidak sama. Lalu Tuhan berkata begini, yang nomor satu kenapa aku lewat? Karena dia sudah kuat. Dua, dia sudah menerima banyak hal dari aku, dia sudah kuat. Lalu kepada orang yang kedua Tuhan katakan, dia itu tidak terlalu kuat. Dia membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tetapi yang ketiga, dia baru merangkak, dia belum pede. Dia adalah orang yang lemah, dia adalah orang yang membutuhkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya datang, tetapi memberi kekuatan dan memeluk dia. Untuk menyatakan bahwa Tuhan ada di pihak dia. Tiga-tiganya dikasih Tuhan. Tetapi ketiganya tidak membutuhkan porsi yang sama. Porsi bagaimana Tuhan untuk menolong dan mengangkat dia. Nah, itu sebabnya Tuhan itu memperhatikan yang lemah. Bahkan Alkitab berkata, berbahagialah kamu kalau kamu itu menolong orang-orang yang dianggap hina oleh dunia ini. Karena kamu telah melakukannya untuk aku. Kenapa? Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka. Bukan tidak mengasihi yang kuat, tetapi Tuhan tahu sebagai seorang Bapa, siapa yang membutuhkan pertolongan ekstra dari Tuhan. Tetapi tetap ada dasar bagaimana Tuhan bisa mengangkat hidup kita, yaitu masalah hati. Kenapa Tuhan memilih Daud? Alkitab berkata Tuhan melihat hatinya, bukan apa yang dilihat orang, penampilan dan kekuatan yang terlihat di mata, tapi Tuhan melihat hati. Apa itu hati? Tuhan itu melihat ketulusan, hati yang benar, yaitu hati yang mau dibentuk. Jangan pernah minder, jangan pernah berkecil hati dengan keadaan kita di masa lalu, karena kita punya Tuhan. Dia adalah Tuhan, penguasa langit dan bumi, dia adalah raja di atas segala raja, dan dia adalah Bapak kita, dia adalah Bapamu. Bapak yang di bumi aja ingin mengangkat anaknya, apalagi dia. Jangan pernah berpikir mana mungkin aku bisa dipakai oleh Tuhan. Sementara aku tidak pernah sekolah teologi ya. Aku tidak fasih bicara, aku dari orang yang berpenampilan pas-pasan, tidak mudah bergaul dan sebagainya. Saudara, saya adalah orang yang tidak mudah bergaul. Saya adalah orang yang sangat pemalu, tetapi Tuhan banyak menyatakan firman-Nya dari setiap firman yang saya baca. Saya bukan orang yang cerdas, saya bukan orang yang cerdas, saya adalah orang-orang yang biasa, bahkan di antara keluarga saya termasuk orang yang sangat pemalu, tidak banyak bicara, dan saya adalah orang yang paling pendiam di rumah dan tidak bisa bergaul. Tetapi Tuhan justru memilih hidup saya. Kenapa? Tuhan itu mencari orang-orang yang lemah untuk diangkat. Yang penting dia mau. Kedua, dia punya hati yang benar. Hati yang benar ini bukan dia adalah orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tetapi hati yang benar ini adalah hatinya itu mudah dibentuk. Kedua, dia punya ketulusan. Dia mau dipakai Tuhan karena punya dasar ingin menyenangkan Tuhan karena dia mau mengasihi Tuhan. Saya dulu saudara saking inginnya menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan. Saya ingin masuk jadi biarawati. Saya ingin menunjukkan Tuhan, saya mau meninggalkan segala-galanya. Saya mau jadi biarawati, saya tidak perlu menikah dan sebagainya. Saya akan mengabdi kepada Tuhan. Itu dari remaja itu sudah ada di dalam hati saya. Saya ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya mengasihi Tuhan. Saya ingin menunjukkan bahwa saya ingin berkenan kepada Tuhan. Itu hati saya. Walaupun bukan berarti saya adalah orang yang baik, tetapi hati ingin menyenangkan Tuhan itu ada. Dan ada sebuah ketulusan, yaitu motivasinya yaitu tadi. Saya ingin bisa menyatakan kepada Tuhan, saya itu mengasihi Tuhan. Sehingga aku ingin melayani, walaupun saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Makanya waktu itu saya kepingin jadi biarawati. Saya dulu kalau di kamar mandi, supaya saya kan pemalu, saya tidak mau keluarga saya dengar. Saya kalau di kamar mandi, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mau jadi biarawati. Karena aku ingin hidup saya berkenan kepadamu. Karena saya berpikir dengan jadi biarawati lah, saya bisa menunjukkan saya ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Berikutnya adalah Tuhan melihat ada kasih di hati kita. Mungkin kita belum mengenal Tuhan, tetapi kita mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan memakai Dorcas karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Itu sebabnya dia menjahit baju untuk orang-orang.
Dasarnya itu ada kasih. Ada orang-orang karena mengasihi Tuhan, ada orang yang karena tidak kenal Tuhan, tapi hatinya memang mengasihi orang-orang. Sehingga Tuhan memakai dia untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Itu sebabnya Tuhan memakai Amos. Amos itu punya ketulusan hati untuk dibentuk dirinya. Musa itu adalah orang yang punya ketulusan hati, dia mau dibentuk hatinya. Dia jujur waktu dia berkata, dia tidak bisa bicara, dia takutlah, dan sebagainya. Tuhan tetap pakai dia. Karena dia punya hati yang bisa dipegang oleh Tuhan, yaitu hati yang tulus. Lalu Tuhan menunjuk Harun untuk menemani Musa. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai orang lain untuk menemani kita, seperti Musa ditemani Harun, dan sebagainya. Tetapi dasarnya itu adalah hati. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati, bukan melihat yang dilihat oleh manusia. Paulus itu dipakai Tuhan, kenapa? Dia kan orang yang jahat, dia banyak membunuh orang Kristen, dia banyak menjebloskan orang Kristen di penjara. Tapi sebenarnya Paulus itu gak jahat. Hatinya adalah hati yang mengasihi Tuhan. Dia adalah orang yang rela melakukan apa saja demi menunjukkan dia mengasihi Tuhan. Dia orang yang taat melakukan firman. Dia membunuh orang Kristen karena dia berpikir apa yang dilakukan itu benar. Dia berpikir dia melakukan itu untuk membela Tuhan. Dia berpikir orang-orang Kristen itu menghujat Allah sehingga dia perlu membela Allah. Sehingga pada waktu dia ketemu Tuhan Yesus dan Yesus berkata, Paulus, Paulus, kenapa kamu menganiaya aku? Yaitu pada waktu dia menganiaya orang-orang itu, kamu sedang menganiaya aku. Waktu Paulus tahu dia salah, dia berbalik 180 derajat. Akhirnya dia bukan membunuh orang Kristen, tetapi dia berani mati. Mau dianiaya, mau apapun, dia akan tetap melakukan apa yang harus dia lakukan untuk Tuhan. Karena dia hormat dan mengasihi Tuhan. Tuhan memakai Paulus karena Tuhan tahu hatinya. Hati Paulus tulus mengasihi Tuhan. Dia rela lakukan apa saja untuk Tuhannya. Yang pertama, dia melakukan karena dia berpikir apa yang dia lakukan benar. Tetapi waktu dia tahu dia salah, dia bertobat, dia akhirnya mengasihi orang-orang Kristen yang tadinya dia kejar-kejar, dia sangat mengasihi mereka. Bahkan kemudian dia berkata dia itu rela mati untuk Tuhan. Makanya dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siapapun saudara, mau masa lalumu buruk, masa lalumu berantakan, penuh dosa, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kenajisan, penuh dengan darah. Selama hatimu datang kepada Tuhan dan saudara tahu, saudara itu hanya ingin diampuni dan ingin menyenangkan Tuhan. Tuhan pasti datang mengampuni dan menolong saudara. Kita itu harus menjadi orang yang percaya diri di hadapan dunia. Tapi kalau di hadapan Tuhan, jadilah orang yang tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita membutuhkan Tuhan. Kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Berikutnya, Tuhan memakai Amos untuk perkara yang besar. Sekalipun dia taunya dia adalah orang yang lemah, dia adalah orang dari keluarga yang tidak terpandang, dia hanya seorang peternak atau penggembala, dia adalah seorang pemencari buah ara di hutan, tetapi Tuhan bisa memakai dia. Mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara. Siapapun saudara. Yang penting miliki hati yang tulus. Hati yang mau dibentuk. Hati yang ingin menyenangkan Tuhan. Walaupun saudara tidak tahu bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Itu adalah dasar hati yang dicari oleh Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang pinter. Tuhan tidak mencari orang yang punya uang. Tuhan tidak mencari orang yang terkenal. Karena bagi Tuhan yang penting adalah hatinya. Selama hatinya benar, Tuhan bisa memakai hidup kita sesuai dengan apa yang Dia rancangkan. Tuhan bisa mengubah hidup kita dari orang yang terbuang, dari orang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Itu sebabnya jangan takut siapapun saudara.
Kalau saudara adalah punya background yang buruk, tulis di chat, katakan, aku punya masa lalu yang buruk. Aku mau diubah Tuhan. Alkitab berkata demikian. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Siapapun saudara, carilah yang baik, maka kamu hidup. Hidup itu adalah sebuah kehidupan yang bisa kamu nikmati. Sebuah kehidupan di mana kamu diberikan hak untuk menikmati apapun yang ada di hadapanmu, berkat yang kamu terima dalam segala sesuatu dan dalam segala keadaan. Kamu bisa menikmati hidup. Jadi, jangan pernah putus asa. Amos 5 ayat 14 berkata begini, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Garis bawahi, seperti yang kamu katakan. Sekali lagi, perkataan kita berkuasa dan sikap hati menentukan bagaimana Tuhan bergerak di dalam hidup kita. Jadi di sini kita belajar, Tuhan tidak peduli background kita. Karena Tuhan sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Sebesar apapun dosa kita, sejijik apapun apa yang kita sudah lakukan, senajis apapun, tidak ada yang tidak bisa diampuni. Semua bisa dibasuh oleh darah Yesus. Dan siapapun saudara, saudara orang yang lemah, saudara kurang berpendidikan, saudara bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan dari keluarga hebat, justru itu menarik bagi Tuhan. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia, orang ini lemah, orang ini dibuang, orang ini dari keluarga miskin, orang ini dari keluarga yang berantakan, hopeless, tetapi aku bisa memakai hidupnya untuk menjadi contoh dan menjadi kesaksian bahwa selama dia punya Tuhan, dia bisa dirubah hidupnya. Sehingga tidak ada yang bisa berkata, dia berubah, dia menjadi sukses, dia dipakai Tuhan oleh karena aku. Tidak ada yang berkata demikian. Jadi, miliki hati yang benar, memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Sebuah ketulusan, motivasi yang benar, yaitu ingin mengasihi Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan, dan mengasihi orang lain. Punya hati yang mau dibentuk karena ingin berkenan kepada Tuhan dan mengasihi orang lain. Itu adalah dasar Tuhan memakai hidup kita. Mari kita berdoa. Siapa di antara saudara yang ingin diangkat Tuhan? Ingin diubah Tuhan, ingin dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Pasti saudara punya kerinduan di hatimu. Aku ingin dipakai oleh Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Karena aku ingin menyenangkan Tuhan. Karena aku ingin menolong banyak jiwa. Kalau itu adalah saudara, tulis di chat, aku mau dipakai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Di dalam Engkau tidak ada jalan buntu. Di dalam Engkau tidak ada yang tidak bisa dirubah. Masa lalu kami buruk, masa lalu kami gelap. Kami banyak melakukan dosa, kenajisan, kejahatan. Tetapi kami percaya, firman-Mu berkata pada waktu kami mengaku dosa, Engkau adalah setia dan adil yang menghapus setiap pelanggaran kami, sehingga kami menjadi putih kembali. Dosa kami yang semerah kirmisi dihapus oleh Tuhan, sehingga kami menjadi putih kembali. Tuhan, Engkau yang sanggup memakai Daud, orang yang tertolak, orang yang dibuang keluarganya. Engkau juga memakai Yusuf, orang yang dibuang oleh keluarganya. Engkau juga yang telah memakai Amos, orang yang tidak dikenal, bahkan dia dihina. Tetapi justru Engkau memakai orang-orang ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Itu sebabnya Tuhan kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan semua jemaat-Mu Tuhan Yesus yang saat ini sedang mengangkat tangan. Engkau bisa membalikkan keadaan mereka, Engkau bisa memakai mereka untuk pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak hanya yang biasa, tetapi juga memakai mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan. Urapi mereka dengan pengurapan-Mu Tuhan yang kudus. Sehingga setiap orang saat ini yang hadir Tuhan, siapapun mereka,
Mereka akan mendapati diri mereka diubahkan, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tuhan tolong, biarlah Engkau memegang setiap hati dan mengubahnya, sehingga setiap kami punya hati yang benar, hati yang tulus, hati yang selalu mengasihi. Kami percaya kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Kalau saudara punya kesaksian atau punya perkumpulan doa, saudara bisa mengirimkan WA di nomor yang sudah tertera. Tim doa kami akan tetap berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Selasa, minggu depan, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu Bible Study setiap Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Bye. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan